Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Haben Christian Odilius dari tim kontra atau oposisi. Dalam mosi kali ini yaitu pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Saya sebagai tim oposisi dengan ini menolak dengan tegas mosi kali ini. Sebelum masuk ke ranah argumentasi, izinkan saya untuk mendefinisikan kata per kata dari mosi kali ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertama, pejabat adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting. Kedua, pemerintah adalah sebuah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Ketiga, dilarang yang diambil dari kata larang yang merupakan sebuah tindak pemerintahan supaya tidak melakukan sesuatu atau tidak memperbolehkan berbuat sesuatu. Keempat, menggunakan diambil dari kata guna yang artinya memakai. Kelima, pengaruh adalah sebuah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang ataupun benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Keenam, media sosial adalah sebuah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Ketujuh, influencer, seorang atau figur dalam media sosial yang memiliki jumlah pengikut yang banyak atau signifikan. Dan hal yang mereka sampaikan dapat mempengaruhi perilaku dari pengikutnya. Kedelapan, mensosialisasikan, yang diambil dari kata sosialisasi, yaitu menjadikan milik umum atau milik negara, atau menjadikan memperlakukan secara sosialisme. Atau dalam konteks ini, sosialisasi ialah proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Dan yang terakhir ialah kebijakan, yang artinya rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya. Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau garis haluan. Dewan Juri yang terhormat, lalu seberapa pentingnya pengaruh media sosial dan influencer terhadap sosialisasi kebijakan? Media sosial saat ini memang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas sehari-hari sebagian besar orang Indonesia, mulai dari yang hanya sekedar untuk mencari hiburan saja, tapi sampai sekarang sudah menjadi sarana untuk mencari penghasilan. Disadari atau tidak, media sosial benar-benar sudah menjadi bagian yang selalu terlibat di dalamnya. Menyadari akan hal itu, saat ini banyak instansi pemerintah yang sudah aktif terjun ke media sosial agar menjangkau masyarakat lebih luas. Seluruh instansi pemerintah mulai serius mengembangkan media sosial yang dimiliki, baik itu medsos kantor pusat maupun kantor vertikal. Kementerian Keuangan merupakan salah satu instansi pemerintah yang sangat memperhatikan pengelolaan medsosnya. Program-program pembangunan nasional juga agar dapat terlaksana dengan efisien yang tepat, sasaran pada masyarakat memerlukan proses yang panjang. Bagian yang tampak penting dan perlu dilakukan pemangku kebijakan tersebut adalah melakukan sosialisasi dari program-program pembangunan tersebut kepada halayak luas ataupun publik. Pelaksanaan sosialisasi dapat dikatakan sebagai bagian dari proses komunikasi dengan tujuan memberikan informasi dan pemahaman terhadap materi dari program pembangunan. Pembangunan nasional yang dicanangkan pada hakikatnya bertujuan untuk masyarakat luas agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonominya. Berbagai program pembangunan telah disusun pemerintah nasional dan pemerintah daerah yang bila kurang sosialisasi kepada publik dapat tidak mencapai target pelaksanaan yang maksimal. Sosialisasi juga merupakan proses yang paling penting secara sadar atau tidak kita sudah jalani dalam kesehariannya. Sosialisasi adalah penyampaian informasi secara terbuka berupa peraturan, program, keputusan dari suatu pihak pemilik program ke pihak lain ataupun masyarakat luas. Dan proses pemberdayaan ini di mana diharapkan dapat menumbuhkan perubahan sikap perilaku masyarakat dan menumbuhkan kesadaran kritis. Sosialisasi sebagai penyediaan berbagai sumber pengetahuan memungkinkan orang untuk bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif dan sadar akan fungsi sosialnya, sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat. Dengan kata lain, sosialisasi yang dilakukan pemerintah seperti melalui pemangku kepentingan kehumasan pemerintah mempunyai peran penting untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap tugas-tugas pembangunan dari pemerintah. Humas pemerintah dapat menjelaskan dampak program dan kebijakan pemerintah terhadap warganya. Sosialisasi program pembangunan dapat berhasil dan diterima publik bila dilakukan dengan sistematik dan terukur, sesuai dengan semangat zaman dewasa ini yang populasi penduduknya lebih dominan dari generasi milenial yang akrab dengan media sosial. Data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
atau BKKBN menyebutkan bahwa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah usia angkatan kerja 15 sampai 64 tahun mencapai 180 juta jiwa atau sekitar 70% pada tahun 2020 sampai 2030. Dengan demikian, kalangan milenial mendominasi populasi penduduk di tanah air. Hasil penelitian respon generasi milenial terhadap pemberitaan kebijakan pemerintah melalui media sosial mencatat bahwa Twitter sebanyak 56% dan Facebook sebanyak 53% dari media sosial itu mendapatkan informasi terkait pemerintah dilakukan oleh generasi milenial. Dari data itu tercatat bahwa media sosial tertentu yang memang disukai oleh kalangan generasi milenial. Praktik sosialisasi pada hakikatnya tidak berdiri sendiri, sebab sosialisasi adalah merupakan suatu proses dari suatu komunikasi yang dilakukan dengan komunikator kepada komunikan. Dengan demikian, membahas proses sosialisasi juga tidak dapat lepas dalam kerangka suatu sistem komunikasi yang dibangun. Dengan demikian, menjadi suatu tantangan dan sekaligus peluang bagaimana suatu sosialisasi kebijakan publik dapat menjangkau dan diterima kalangan generasi milenial. Tentunya, banyak faktor yang menjadi pendukung agar suatu kebijakan publik dapat diterima oleh khalayak luas. Media baru apa yang dapat diandalkan, terutama agar program kebijakan publik dapat diterima oleh khalayak ramai. Di sini kita bisa menilai pemahaman terhadap pentingnya sosialisasi kebijakan publik dalam era digital ini dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada publik dari program pembangunan pemerintahan. Perkembangan teknologi dan semakin banyaknya jenis media sosial yang bisa dimiliki hingga saat ini membuat jarak itu seakan tidak berarti. Selain itu, media sosial juga memudahkan penggunanya dalam membagikan informasi kepada orang dengan cara yang lebih simpel dan dalam waktu yang cepat. Teknologi diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jika digunakan dengan benar dan tepat, media sosial dan influencer bisa dimanfaatkan sehingga informasi dan kebijakan baru bisa tersampaikan ke seluruh wilayah daerah Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, saya tidak menemukan kesalahan ataupun kekurangan dari pemanfaatan media sosial dan influencer sebagai sarana penyampaian sosialisasi kebijakan pemerintah. Karena sudah dekat saatnya Indonesia emas, kita harus bisa untuk beradaptasi dengan teknologi yang ada. Maka dengan ini saya dari tim oposisi dengan tegas, lugas, dan mantap menolak mosi kali ini. Seperti pada halnya pisau, jika digunakan untuk menusuk orangnya berarti gagal dalam memanfaatkannya. Tapi karena kita tahu pisau itu digunakan untuk memotong sayur ataupun daging, maka pisau itu pun berguna dan sangat membantu dalam dunia permasakan kehidupan manusia jika kita paham dalam pemakaiannya. Saya Haben Christian Ordelius, sekian dan terima kasih.